agama itu sesuatu yang privat sekali. Saya menyebutnya kayak pakaian dalam. Pakaian dalam yang itu orang lain penting. Kalau nggak pakai pakaian dalam repot gitu. Tapi orang nggak perlu tahu soal Tapi itu. ada yang suka ya. Iya, ada orang yang suka pakai pakaian dalam di luar. Jadi kayak Superman. Udah kayak Superman, udah nggak bisa terbang pakai pakaian dalam di luar gitu. Apa? Kalau Superman pakai pakaian dalam. Itu garis lucu kali. Nah, apakah dalam muktamar NU itu ketika para kiai, para ulama itu menekankan ya kepada jemaatnya, para Nahdliyin untuk tidak lagi menyematkan kata kafir, untuk menjuluki teman-teman non-muslim, itu semata-mata untuk menghargai keberadaan mereka, atau memang di Islam itu ada konsep tersendiri untuk menyebut teman-teman non-muslim itu sebagai apa misalnya gitu. Misalnya kan ada istilah ahlul kitab kan, biasanya untuk menyebut atau mengkategorikan non-muslim terutama Kristen dan Yahudi itu sebagai ahlul kitab gitu. Nah, menurut Habib, ahlul kitab sendiri itu ruang lingkupnya sampai sejauh mana sih? Iya, kalau kan ada perbedaan pendapat yang banyak sekali tentang siapa yang dimaksud ahlul kitab. Tapi secara umum yang populer adalah bahwa ahlul kitab itu adalah teman-teman Kristiani dan teman-teman Yahudi. Karena bukan penganut agama yang lain. Iya, bukan penganut agama yang lain secara apa yang populer, pandangannya yang umum lah. Dan sebutan-sebutan seperti itu, saya rasa itu kan sebutan-sebutan internal Islam dalam mengkategorikan orang lain atau umat beragama lain gitu, yang itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan panggilan kepada umat beragama lain. Itu kategori yang dibentuk kaitannya dengan hukum Islam nanti. Bagaimana umat Islam bersikap kepada yang ahlul kitab, berbeda dengan umat beragama lain yang bukan ahlul kitab gitu. Kemudian dalam banyak hal lah, itu untuk kebutuhan atau untuk konsumsi internal umat Islam. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan sebutan kepada orang lain. Nah, kalau sebutan kepada orang lain itu pada prinsipnya kita dididik dalam Islam untuk menyebut atau memanggil dengan panggilan terbaik yang bisa kita berikan. Karena itu di Islam itu kan dilarang sekali dalam Al-Quran untuk menyebut orang lain dengan panggilan-panggilan yang nggak enak. Siapapun orang lain itu, misalnya wah si cebol, wah si gundul gitu. Karena bisa jadi nanti orang yang kita sebut begitu dia akan melakukan hal yang sama kepada kita kan. Iya. Dan itu memang larangan dalam agama, jadi tanggung jawab kita kepada Tuhan gitu. Apalagi kemudian hal-hal yang kaitannya dengan agama gitu. Nabi itu dalam satu hadisnya, siapa yang ikut aku masuk surga, kata Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani, siapa yang enggak ikut aku, biasanya kan harusnya masuk neraka. Tapi Nabi enggak mau tuh kata neraka keluar. Waman asani fakat abah, kata Nabi. Yang nggak ikut aku ya udah, berarti nggak ikut. Jadi kalau yang keluar dari lidahnya selalu yang indah-indah gitu. Tidak langsung dihukumi nanti pasti masuk neraka gitu, enggak ya? Iya, jadi berusaha untuk keluar kata-kata yang indah yang itu tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi bukan hanya indah tapi dipertimbangkan perasaannya orang. Itu ya seperti yang dikatakan tadi ya, dikatakan bahwa apa yang orang lain, yang engkau inginkan orang lain perlakukan padamu, ya, lakukan itu pada orang lain. Kalau engkau ingin disayang orang lain, dihormati, dan kemudian banyak perlakuan-perlakuan yang positif, lakukanlah itu pada yang lain gitu kan. Jangan sampai yang istilah-istilah yang kayak tadi, kafir mengkafir, yang konotatif, yang berlaku di masyarakat, disematkan pada identitas yang lain. Ternyata juga di dalam Islam juga interpretasi bisa berbeda-beda ya. Iya, di Islam juga ada. Misalnya di Islam tuh in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Itu kan untuk kemudian menurut saya, ayolah kita ngobrolin yang begini-begini aja deh. Yang sama antara Islam Kristen, lebih mencari titik temunya ketimbang titik bedanya. Karena titik bedanya itu sudah pasti ada lah. Namanya juga beda platform, beda frekuensi gitu, pasti ada. Ayo cari titik temunya. Karena saya membayangkan Nabi itu kan selalu mencari-cari alasan untuk bersaudara dengan siapapun. Karena itu misalnya di Islam tuh ada konsep
ukhuwah Insaniyah. Islamiyah Ya. sesama Muslim. Yang lebih luas adalah ukhuwah Insaniyah atau basyariyah. wataniyah Ya. sesama warga negara yang beda agama. Yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah, Ya. persaudaraan sesama manusia lintas negara, lintas bangsa Ya, gitu. ya, ya. Itu kan konsep dari Nabi. Bahkan konsep dasarnya sebenarnya ukhuwah Islamiyah. Itu maknanya sebenarnya persaudaraan yang bersifat Islami. Ya. Meskipun beda agama, kalau bersifat Islami artinya penuh perdamaian, Ya. saling menjaga perasaan, itu Islami. Walaupun beda agama ya namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, seharusnya itu yang diajarkan Nabi. Jadi saya membayangkan Nabi itu kalau ketemu dengan orang lain nanya, kamu orang Arab ya? Bukan, saya orang Yahudi misalnya. Oh, kalau gitu agama kamu Yahudi juga? Iya, agama saya Yahudi. Kemudian Nabi tanya lagi, tapi kamu menyembah satu Tuhan, meyakininya? Iya, saya menyembah satu Tuhan. Oh, ya udah, berarti kamu saudara sama saya sesama penyembah satu Tuhan. Jadi selalu mencari titik temunya. Betul. Untuk kemudian menganggap orang lain Karena saudara. untuk satu hal aja orang bisa melihat itu dengan tafsiran berbeda-beda ya, Wib ya. Untuk yang tadi misalnya narasi-narasi damai, narasi cinta kasih yang dilakukan Nabi itu sendiri bisa saja dipakai kadang-kadang, tapi justru dipakai yang narasi-narasi Sebaliknya. yang lain ya. Iya. Justru untuk menghantam komunitas lain, umat beragama lain dengan melupakan narasi-narasi damai itu ya. Justru Tafsir-tafsir sebaliknya, itu ya. justru kadang. Iya. Kadang sebaliknya gitu. Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Wah, sama nih. Cari perbedaannya. Agamamu apa? Agamamu Islam atau Iya, non-Muslim? Enggak, saya Islam. Wah, cari lagi. Masih dicari NU lagi. apa Muhammadiyah? NU. Kemudian cari lagi. NU-nya garis lurus atau garis lucu? Iya. Kalau beda, kemudian wah berarti kita beda nih. Wah, itu Justru makanya. Belum lagi bahkan sukunya yang apa sesama, ya. makanya tadi soal kafir aja. Iya. Bahkan jangan kepada non Muslim, kepada yang sesama Muslim ada sebagian kita yang takfiri, mengkafirkan hanya Iya, karena iya. beda itu, beda pandangan, beda Mungkin ini saya dan agak itu. melenceng nih, Bim, terkait tafsir yang berbeda gitu, yang kejadian baru-baru di Solo, persekusi tentang Ya, itu teman-teman nggak si hanya Adi takfiri gitu. kan, tapi juga melakukan persekusi gitu. Iya, Nah itu gimana menurut Habib itu? iya bahkan takfiri saja itu sudah Nabi katakan siapa yang mengkafirkan orang lain padahal dia bukan kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Iya. Itu labeling aja tuh. Bayangin kalau persekusi. Ya, Itu sudah ya ganda sudah. Iya, ya. Ibarat kata kalau followers tadi udah 1000K, 1 juta itu. Kalau 1K 1000, ini 1000K udah kuadrat sudah. Memang negara kita ini kadang-kadang terlalu serius, orang-orangnya ya, terlalu serius beragama, jadi aneh-aneh, lucu-lucu ya. Iya. Mulai dari yang sudah ada tahu sama sebagai satu bangsa, masih dicari titik-titik bedanya, bukan titik temunya. Iya. Ada yang santai selama ini, yang biasa-biasa selama ini, kemudian ditafsir-tafsir dengan cara berbeda. Contoh kayak klepon ya kemarin ya. Tahu ya, Klepon, Bib, iya. klepon itu Iya, ya. klepon. Itu Habib pernah bikin konten nggak tentang klepon? Saya belum bikin konten tentang klepon, padahal kata saya klepon tidak Islami itu ya tergantung kata saya. Putihnya itu putih apa? Kalau Iya. putih sebagai warna yang disukai Rasul berarti sangat Islami. Tapi kalau putihnya salju, salju itu identik dengan bukan Islam kata saya. Ya berarti enggak Islami. Enggak, maksud saya kok sampai segitunya gitu Iya, iya. orang ya. Terlalu serius kali beragamanya Iya. ya. Dan itu kan setelah Semua harus diketahui begitu itu kan. kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama agama kan, itu promosi jualan kan. Iya, Nah seringkali begitu. Biasanya yang bikin rusuh ini bukan agamanya, orangnya. biasanya orangnya yang punya kepentingan non Followernya. agama. Kepentingannya biasanya non agama, Ekonomi, bisnis, Ya. politik. Iya. Iya. Kalau yang orang yang asli agama, mereka nggak ada kepentingan apapun. Kepentingannya hanyalah mempersaudarakan orang lain Iya, atas iya, nama ya kalau nggak agama negaranya, kalau nggak kemanusiaannya gitu. Nah, karena itu Bib, harusnya gimana sih kita beragama yang inilah yang sesuai dengan kondisi bangsa kita yang majemuk gitu ya. Apakah mesti serius gitu ya, atau ya sesekali bisa
bisa canda gitu ya, atau gimana? Karena itu kan kalau di NU kan ada yang garis lucu, ada yang garis lurus. Nah biasanya teman-teman yang garis lucu itu dia akan mengatakan orang NU yang bilang garis lurus itu udah pasti bukan NU gitu, karena NU itu lambangnya ada talinya itu melungker, nggak lurus gitu kan. Jadi kalau dia mengklaim lurus berarti ya bukan NU, ya gitu. Iya, pada dasarnya kan semakin paham dia tentang agama, pasti akan semakin slow dia dalam beragama. Misalnya biasanya yang bertengkar atas nama agama itu orang-orang di bawah. Pendeta dan ustadznya atau dan kiainya atau habibnya itu gak ada masalah, berangkulan, duduk bareng kayak sekarang gitu. Tapi yang di bawah seolah-olah ada masalah gitu. Termasuk juga menyikapi perbedaan. Sejak zaman sebelum Nabi Muhammad perbedaan itu sudah ada. Dalam Al-Quran itu dikisahkan perbedaan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tapi santai. Nabi Muhammad sering berbeda pendapat dengan sahabatnya dalam beberapa kasus. Tetap santai. Sahabatnya Nabi beda pendapat, santai. Para imam madhab aja itu berbeda pendapat sampai melahirkan madhab yang berbeda. Tapi mereka saling memuji. Misalnya Imam Malik itu muji Imam Abu Hanifah. Katanya Imam Abu Hanifah ini saking pintarnya. Sampai kalau suruh bilang kayu itu adalah emas, dia bisa bikin argumentasi bahwa kayu ini adalah emas gitu. Padahal mereka beda madhab gitu kalau dalam Islam. Nah, yang tengkar biasanya orang-orang yang di bawah nih, yang nggak ngerti nih. Followernya ya. Iya, kalau orang yang di atas biasanya udah santai, udah bercanda. Lihat aja kiai-kiai gitu, itu bercanda, santai gitu. Nah, kalau yang masih tipis-tipis biasa lah. Orang masih kalau baru ikut sesuatu biasanya masih heboh. Nah pertanyaannya kenapa justru para pengikutnya itu yang terlalu serius? Itu siapa sebetulnya yang keliru? Apakah para agamawan seperti Pendeta Jimmy misalnya khotbahnya kan terlalu serius kan, sehingga umatnya juga serius gitu, atau gimana? Iya, saya rasa ada fenomena di mana tokoh agamanya yang kemudian punya kepentingan. Ya tapi kalau udah punya kepentingan dan memprovokasi, saya sih segan menyebut dia sebagai tokoh agama gitu. Nah, yang sering muncul adalah pertama kepentingan tadi orang luar, kepentingan politik, ekonomi, atau yang kedua orang awam yang punya yang baru masuk gitu, orang Islam baru menjalankan Islam dengan baik, atau biasanya mu'alaf gitu, baru masuk Islam, wah itu masih gironya tinggi. Sama dengan mahasiswa, kalau masih semester 1, semester 2 semangatnya itu semangatnya tinggi. Tapi malah itu disuruh dakwah ya. Tinggi. Tapi justrunya yang baru hijrah atau apa itu justru yang diminta untuk berdakwah ya. Yang baru mu'alaf. Makanya saya sering bilang orang mu'alaf itu sebagian di Indonesia itu baru sebatas keluar dari agamanya. Belum masuk Islam dengan benar. Makanya yang diomongin cuma tentang kejelekan-kejelekan agama sebelumnya. Padahal tugas dia itu bukan mengajar tapi belajar Islam. Orang kalau baru masuk ya harus belajar lah. Belajar Islam itu. Dan kalau dia belajar Islam justru akan tidak mudah kemudian bicara tentang agama Islam, karena dia tahu pertama luasnya ilmu Islam, bahkan ilmu baca Quran aja di Islam itu bisa bertahun-tahun kita belajar gitu. Yang kedua dia tahu bahwa menyampaikan itu di Islam tidak sekedar soal punya ilmunya, tapi harus punya akhlaknya. Kata Al-Quran, jangan kamu sampaikan sesuatu yang kamu tidak melakukannya atau minimal tidak punya komitmen tentang itu. Wah ini kalau orang itu belajar, wah jangan cari perkara deh. Tapi justru orang-orang itu disuruh dakwah, disuruh khotbah, suruh apa gitu ya, seolah-olah udah superhero banget ini sudah. Dan orang yang diberikan ruang untuk itu semakin semangat dia menjelek-jelekan agama sebelumnya yang dianutkan. Iya, karena taunya kan cuma itu. Kalau Islam kan dia belum tahu. Yang bisa dijual mungkin itu. Gitu. Iya, itu jualannya. Nah, di sisi lain gini, Beb. Ini kan biasanya kalau ada mu'alaf gitu ya, dia dari komunitas agama sebelumnya pasti dikutuk lah gitu ya. Tapi di agama Islam pasti disyukuri, dipuja-puja bahkan gitu ya. Sebaliknya juga gitu. Kalau ada orang Islam dia pindah ke agama lain, di agama lain tuh pasti disambut dengan gegap gempita itu. Tapi di kita pasti dikatakan dia murtad dan sebagainya. Nah,
sebaiknya bagaimana sih kita menyikapi orang-orang yang pindah agama gitu? Iya, ya. Apalagi nih Bib, sorry Bib, kayaknya kaum milenial ini kayaknya gandrung dengan soal-soal hijrah ini ya, pindah-pindah agama macam-macam begitu ya. Ini penglihatan Habib ke depan ini bakal bagaimana nih visinya gini. Terus pandangannya kira-kira seperti apa sih tentang orang pindah-pindah agama tuh? Iya, sebenarnya kan agama itu sesuatu yang privat sekali. Saya menyebutnya kayak pakaian dalam. Pakaian dalam yang itu penting. Kalau nggak pakai pakaian dalam repot gitu. Tapi orang nggak perlu tahu soal tapi itu. ada yang suka ya. Iya, ada orang yang suka pakai pakaian dalam di luar. Jadi kayak Superman. Udah kayak Superman, udah nggak bisa terbang pakai pakaian dalam di luar gitu. Kalau Superman pakai pakaian dalam, itu garis lucu kali. Jadi kalau Superman pakai pakaian dalam di luar, mending dia bisa terbang gitu. Anda udah nggak bisa terbang pakai pakaian dalam di luar. Artinya maksud saya, soal kebenaran itu ada di hati masing-masing. Dan soal hati itu betul-betul seperti Quran bilang, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Nggak bisa maksa, gimana mau maksa urusan hati gitu. Karena kadang orang sudah kita misalnya, sudah kita kasih tahu nih kebenaran agama Islam atau kebenaran agama Kristen, tetap nggak milih untuk pindah. Karena hatinya nggak digerakkan gitu. Jadi justru kalau orang betul-betul mau dakwah, seharusnya itu harus dengan adem, sejuk gitu. Karena titik utama manusia itu hatinya gitu.